A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hada utawi iki anggit kang bakal den ngendikaken dening Mbah Kyai Musonef iku faslun fasal suwiji ibarate fasal kados pundi pangandikane Mbah Kyai Musonef alladzi utawi perkara silai alladzi tadhuru bisa suci apa alladzi bisa suci minan najasati saking pira-pira najis iku salasun ana telu dirupane telu al-khamru suwijine arak ida takhallalat arikalane dadi cokak apa arak binafsiha kelawan awak dheweke arak wajildul maitati lan kaping pindhone welulange batang idza dubiho tatkalane den samak opo welulange batang wama lan kaping telune perkara silaima soro kang dadi opo ma dadi iku hayawan. Perhatikan, ini bab menjelaskan tentang sesuatu yang bisa suci, yang awalnya itu najis. Jadi yang tadinya itu najis bisa suci ya karena beberapa hal. Contohnya pertama itu arak. Arak itu adalah khamr. Khamr itu adalah jenisnya minuman keras, minuman yang dapat memabukkan. Ketika orang itu sudah mabuk, maka akalnya itu hilang. Ketika orang sudah mabuk, akalnya hilang dan dia tidak bisa berpikir semestinya. Orang kalau lagi mabuk, lagi mendem karena minum arak, ya, itu suruh ngitung pasti salah, suruh baca pasti salah. Suruh jalan aja dia tidak bisa jalan lurus. Jalannya senggoyongan ngene. Kadang kejeglek, bisa jadi jatuh. Suruh ngitung 1 sampai 10 atau sampai 100 enggak bisa. 1 2 50 100 bisa jadi. Kenapa? Karena ketika orang itu mabuk, maka pikirannya tidak berpikir secara logis atau seperti halnya ketika dia itu tidak mabuk. Itu namanya khamr atau minal khamr. Nah, minuman khamr itu adalah najis, tetapi khamr itu bisa tidak najis dengan catatan yang pertama adalah idza takhallalat binafsiha. Khamr itu atau minuman keras itu bisa berubah dengan sendirinya. Yang tadinya khamr itu minuman yang memabukkan, jadi tidak memabukkan. Contoh misalnya arak itu ya, arak itu awalnya ketika belum berubah dengan sendirinya itu najis dan bisa memabukkan. Tetapi ketika khamr itu sudah berubah, maka itu tidak menjadi memabukkan dan bisa diminum. Contoh misalnya itu arak. Bagaimana berubahnya? Arak itu ketika berubah itu apa? Warnanya berubah. Misalnya arak itu tadinya warna merah, berubah jadi bening. Kemudian rasanya juga berubah, baunya pun berubah. Pokoknya udah berubah semuanya. Jadi arak itu bisa saja seperti air putih biasa. Ketika arak itu sudah berubah dengan sendirinya, rasanya berubah, warnanya berubah, baunya berubah, bentuknya berubah. Nah, itu bisa diminum dan tidak najis dan tidak haram lagi, ya. Kemudian yang kedua, itu apa? Jildul maitah. Kulitnya hewan bangkai, kulitnya hewan yang hewan itu sudah menjadi
bangkai atau hewan itu tidak disembelih atau disembelih dengan tidak menyebut nama Allah. Contoh misalnya, tiba-tiba di daerah kita itu ada seekor sapi yang meninggal. Meninggalnya itu atau matinya itu tidak karena disembelih, tetapi sayang kulitnya itu bisa dimanfaatkan, bisa dibuat menjadi beduk atau bisa dan seterusnya. Caranya bagaimana? Idza dubiho tatkaeden sama. Disamak itu bagaimana? Dikuliti dulu ya. Pertama apa? Diklebet. Kulit sapinya itu diklebet. Setelah diklebet, dibersihkan dan seterusnya. Nah, itu yang tadinya kulitnya najis, tetapi ketika sudah disamak, idza dubiho, maka tidak menjadi najis. Berbeda kalau kulit sapinya itu pertama disembelih dulu, diklebet, itu tidak najis, bisa dipegang juga dan sebagainya. Tetapi kalau misalnya sapinya itu mati dengan sendirinya tanpa disembelih dan menjadi bangkai, ketika dipegang itu menjadi najis. Tetapi sapi itu tidak bisa menjadi najis ketika sudah disamak itu gimana? Dikuliti, dicuci yang bersih, dijemur, terus dan seterusnya kayak gitu sampai bersih, itu baru bisa dimanfaatkan, tetapi jangan dimakan ya. Terus mana terusannya? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Hadza utawi ki angit kang bakal den ngendikaken dening Mbah Kyai Musannef iku faslun fasal swicingi ibarate fasal. Kandos pundi pangandikane Mbah Kyai Musannef, an-najasatu tai pira-pira najis iku salasun ana telu. Dirupane telu mukhalladhatun swijine iku najis mukhalladhah. Wa mukhaffafatun kaping pindho iku najis mukhaffafah. Wa mutawassitatun kaping telune najis mutawassithah. Al mughalladhatu utawi najis mughalladha iku najasatul kalbi najis asu wal khinzir lan jeleng. Wa farqi ahadihima lan anake salah suwijine asu lan jeleng. Wal mukhaffafatu utawi najis mukhaffafah iku baulus sobi uyuhe bocah nang cilik, allati baulus sobi silai allati lam yat'am kang durung mangan sapa alladzi ghairul laban ing sak liyane poan. Walam yablug lan durung tumeka sapa alladzi al haulaini ing 2 taun. Wal mutawassithatu utawi najis mutawassithah iku sairun najasati sakerine pira-pira najis. Udah, besok bacanya. Besok yang baca Raffi sama Sulfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.